Selamat sore dari Ekano Kopi Johor. Jumpa lagi kita bersama acara Ngobrol Bareng Taufik. Sore ini kita berbicara tentang pertanian. Pertanian perspektif daripada mahasiswa atau Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Nah, ISMP ini mempunyai visi menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, ini menarik ini visinya. Dan ini sepertinya baru terdengar organisasi ini. Nah, untuk ngobrol bareng ini kami mengundang Rahmadani, salah satu ketua wilayah ISMPI ini untuk wilayah wilayah Sumatera Utara, Riau, Aceh. Benar. Ya. Dan masih kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan ya, Stipap ya, pertanian Stipap di Medan. Selamat sore Dani. Sore Pak. Sangat menarik ini, saya melihat ada informasi tentang Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Nah, selama ini kan cuma yang kita kenal adalah BEM, ya kan? Udah itu Senat Mahasiswa, ini ada Senat Mahasiswa khusus pertanian ya. Nah, apa dasar berdirinya ini dan di mana saja ini yang ada nih? Nah, untuk dasar berdirinya sendiri kan sebagai bentuk kegelisahan senior-senior yang terdahulu. Nah, sebenarnya untuk SMP sendiri itu telah hadir sejak tahun 1993 Pak. 1993. Ya sudah lama juga nih. Sudah lama, termasuk organisasi mahasiswa tertua juga lah kan. Nah, latar belakang berdiri SMP sendiri ini merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa pertanian pada saat itu, di mana kondisi pertanian kita itu terus-menerus mengalami penurunan dalam tingkat kualitasnya dan tingkat pemerhatian dalam pemerintah pada waktu itu gitu kan. Nah, Indonesia sendiri merupakan sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 1980. Indonesia sempat menjadi swasembada beras ya. Swasembada pangan dan sempat ikut membantu negara Ethiopia yang pada saat itu mengalami kekeringan dan menyumbang kurang lebih itu ada 100.000 ton beras untuk ke sana. Nah, semakin ke sini malah Indonesia yang mengalami penurunan dalam sektor pertaniannya, terutama beras. Kita tahu belakangan ini beras itu semakin menurun gitu untuk Indonesia dan kita semakin sering untuk impor dari luar negeri. Itulah yang melatar belakangi senior-senior terdahulu membentuk Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia pada saat itu bertepatan pada tanggal 21 April 1993 di Kaliurang, Yogyakarta. Di Yogyakarta, ya. Untuk menjadi anggotanya itu apakah anak-anak Fakultas Pertanian atau bagaimana nih sejarahnya nih? Nah, kalau untuk SMP sendiri itu kan organisasi yang bersifat konfederasi, gitu, Pak. Nah, yang menjadi anggotanya itu sendiri adalah kampus-kampus yang hari ini memiliki fakultas atau jurusan pertanian di instansi masing-masing. Nah, yang menjadi pengurus atau kader-kadernya itu adalah delegasi yang dikirimkan oleh ketua-ketua BEM-nya atau ketua jurusan di kampusnya masing-masing. Jadi dosen yang mengirimkan atau memang ini atau gimana? BEM fakultasnya. BEM Fakultas Pertanian. Berapa anggota BEM yang ikut di SMP ini? Untuk di wilayah 1 itu kurang lebih ada 60 anggota yang terbagi menjadi anggota sementara dan anggota tetap. Bedanya sementara dan tetap ini apa ya? Nah, untuk anggota sementara itu merupakan termasuk anggota, cuman dia tidak memiliki hak suara dalam proses pemilihan di wilayah maupun nasional. Kenapa dia tidak punya hak itu apa? Syarat-syarat mempunyai hak itu apa? Untuk syarat mempunyai haknya dan untuk menjadi anggota sementara dia harus mengikuti minimal 1 kali atau 2 kali kegiatan wilayah dan nasional. Nah, untuk kegiatan nasional dia untuk menjadi anggota tetap dia harus mengikuti kegiatan 2 kali wilayah, 2 kali nasional dan akan disahkan di Munas periode selanjutnya. Ini ketua umumnya di nasional siapa? Ketua umum kita saat ini di nasional itu ada Fadila Bilawal dari wilayah 5, tepatnya di Unismu. Unismu. Dia
punya base camp juga nih, kantor induknya di pusat enggak? Kalau untuk sekretariat di SMP sendiri itu mengambil tempat di mana posisi sekjennya berada. Oh Ketua sekjen pusatnya. ya? Oh sekjen ya, bukan ketua. Enggak, kalau di SMP kami sebutnya sebagai sekjen. Oh tempat sekjennya ya, Sekjen sekjennya terpilih. Misalnya dia di Fakultas Pertanian Universitas ini, makasih ya. Nah, itulah dia kantor pusatnya. Benar. Bukan berdiri kantor tersendiri, belum ya. Karena SMP sendiri kan juga merupakan organisasi yang non profit, jadi non profit, oke. jadi belum sanggup lah untuk mengarah ke sana. Ya. Cara pemilihan pengurus itu bagaimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk kepengurusan kan merupakan hak prerogatif ketua atau koordinator yang terpilih di wilayah. Begitu pula juga dari sekjen pusatnya, pengurus pusat. Nah, itu hak prerogatif mereka, dan biasanya koordinator wilayah yang terpilih itu bakalan meminta untuk perwakilan dari masing-masing kampus yang tergabung ke SMP untuk mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi pengurus di wilayah maupun nasional. Kalau kemarin proses pemilihan Dani sebagai ketua SMPI ini, itu bagaimana sistemnya? Sistemnya lebih ke musyawarah aja. Musyawarah dengan beberapa fakultas. Berapa fakultas? Pada saat itu yang mengikuti Munas itu ada kurang lebih 20 kampus. 20 kampus. Oh ya. Jadi dari visinya ini kami tertarik sekali nih. Ya kan, tentang sektor pertanian sebagai leading sektor pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, pada masa pandemi ini kan memang sektor pertanian ini yang hidup ya, yang hidup. Nah, apa program kerja yang sudah dilaksanakan selama ISMPI ini berdiri? Nah, sebenarnya kan kalau untuk SMP sendiri itu lebih bersifat kepada advokasi. Nah, seiring berjalannya waktu, dari SMP sendiri itu sudah mulai bergerak pada proses penyuluhan ke petaninya, proses pemberdayaan bagaimana mahasiswa itu dapat berperan langsung ke petani. Nah, mungkin yang telah dikerjakan selama ini di SMP adalah proses advokasi yang di proses pendampingan terhadap petani-petani yang mungkin sedang mengalami masalah di dalam bidang hukum. Oh, jadi kalau misalnya tanpa bidang hukum, misalnya tidak ada masalah hukum, ISMPI ini tidak bergerak. Nah, itu yang jadi catatan untuk kami gitu kan, Pak. Sebagai pembaruan juga kan. Iya. Nah, dari awal berdiri kan pada saat itu di tahun 1993 kita tahu bahwasanya periode itu merupakan pembangunan besar-besaran yang dimana lahan petani-petani itu kurang mendapat respon baik dan lebih mengutamakan pembangunan dan pada akhirnya masyarakat tersebut banyak berkonflik dengan negara maupun perusahaan yang ingin membangun di wilayah tersebut. Itulah yang menjadi fokus SMP pada waktu itu sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Nah, semakin kesini SMP semakin bergerak untuk bagaimana untuk pemberdayaan petani-petani ini biar mereka memperoleh hasil yang baik dan kualitas-kualitas yang dengan harga yang memuaskan juga gitu. Ya. Nah, sekarang kan di SMP ini kan rata-rata anak-anak muda ini ya, mahasiswa. Nah, bagaimana kalian menilai tentang tentang petani milenial ini? Nah, sebenarnya petani milenial ini sangat menarik gitu. Ya. Ini tidak lepas dari Indonesia yang dalam prediksi bahwasanya Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwasanya banyak mahasiswa pertanian yang hari ini yang kuliahnya di jurusan pertanian, namun pada akhirnya dia memilih kerjanya bukan dalam lingkup pertanian. Mereka itu lari dari disiplin ilmu tersebut. Nah, di sinilah peran pemuda juga petani milenial itu untuk mengadvokasikan memberitahu, menginfluence kawan-kawan untuk pertanian bahwasanya pertanian itu nggak serendah itu gitu kan. Pertanian itu merupakan leading sektor dalam pembangunan kita. Karena kami di SMP sendiri meyakini bahwasanya tanpa ada pertanian, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan maka tidak ada pembangunan. Jadi menurut Dani, apakah saat ini kita lah khususnya di wilayah 1 ya, Sumut, Aceh sama Riau. Untuk wilayah 1 sendiri itu tersebar dari mulai Aceh sampai dengan Lampung. Aceh sampai Lampung. Nah, ini kan tersebar nih beberapa provinsi. Nah,
apakah Dani selama bergabung di SMPI ini mempunyai definisi khusus tentang petani milenial ini? Nah, untuk definisi khususnya lebih kayak bahwasanya petani milenial ini adalah petani yang memahami tentang penerapan ilmu teknologi dalam proses pertaniannya itu sendiri, bukan hanya petani muda yang ikut bertani tanpa disertai dengan ilmu-ilmu dan pengembangan penerapan teknologi di. Salah satu contoh teknologi apa yang Dani pikirkan itu? Nah, untuk saat ini ada namanya penyebaran benih itu yang menggunakan drone. Oh, yang benih. Untuk apa? Untuk tanaman komoditi apa itu? Komoditi, kalau nggak salah kemarin itu ada komoditi pangan dan gabah atau apa gitu, cuman belum sampai ke spesifiknya itu Pak. Cuman ada beberapa penerapan dan juga proses pemanenan padi kan sudah pakai mesin kita, udah nggak manual pakai tangan petani lagi. Gitu. Odong-odong istilahnya. Odong-odong. Ya. Jadi kalau perkiraan Dani ke depan ini tentang petani milenial ini apa berkembang atau memang makin menurun ini? Nah, harapannya sih harapannya juga semakin berkembang karena pada tahun 2030 sesuai prediksi para ahli bahwasanya Indonesia akan mengalami bonus demografi yang dimana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Ya. Jadi saya lihat kan dari ISMP ini kan ada visi dan misi. Nah, saya lihat salah satu misinya itu adalah melakukan pembinaan bagi anggota ISMPI dalam melalui pelatihan terorganisasi. Nah, maksudnya apa ini pelatihan terorganisasi ini? Apa tentang pertanian atau tentang hukum atau apa ini? Nah, untuk pelatihan terorganisasi itu kan kalau untuk mahasiswa pertanian kan itu biasanya ada mulai dari dia di pelatihan dari tingkat jurusan, kemudian di tingkat BEM, kemudian untuk di SMP sendiri ada pelatihan di LKMPW itu untuk tingkat wilayah dan LKMPN di tingkat nasional. Nah, isi dalam kegiatannya itu biasanya kurang lebih tidak jauh dari kegiatan tentang penyuluhan pertanian, kemudian tentang peran kemahasiswaan sebagai penghubung antara pemerintah dan juga petani, dan juga tentang sedikit banyak berbicara tentang hukum. Jadi teknik pertanian malah tidak dibicarakan di situ. Karena kalau untuk bagi kami ketika untuk teknik pertanian itu lebih diserahkan ke disiplin ilmu masing-masing, karena pada dasarnya kan mahasiswa yang tergabung di SMP adalah mahasiswa yang mempunyai disiplin ilmu pertanian. Ya, karena punya disiplin ilmu pertanian tapi kadang-kadang teknologi itu kan tidak dikuasai. Apakah tidak mendalami teknologi itu atau bagaimana? Nah, untuk pendalaman teknologi kan dia lebih ke, kami meyakini bahwasanya itu lebih di program praktiknya teknologinya. Jadi untuk di pelatihan terorganisasi di SMP sendiri itu lebih ke pemberdayaan SDM-nya, bagaimana manajemen SDM itu lebih maju gitu. Oh, jadi cuma pengembangan SDM itu untuk dalam rangka pendampingan saja nih ya. Jadi kalau segi teknik pertanian itu diserahkan kepada masing-masing person gitu ya. Jadi karena kan menurut kami ya balik lagi gitu kan, kita berasal dari disiplin ilmu mahasiswa pertanian yang dimana minum. Izin Pak. Iya. Santai aja. Jadi kalau untuk itu lebih ke mahasiswa sendiri sih Pak. Para person sendiri ya. Jadi sehingga misalnya petani ada persoalan mengenai serangan hama penyakit gitu. Nah, apakah ISMPI ini ikut mendampingi atau bagaimana ini? Kalau ada seperti itulah petani itu. Nah, sesuai kalau keadaannya seperti itu, maka mahasiswa pertanian yang hari ini tergabung di SMP akan berupaya sebisa mungkin bagaimana untuk mencari jalan keluar atau solusi dari hama yang menyerang tersebut. Nah, untuk solusi-solusi tersebut kan harusnya sudah kita dapatkan di mata kuliah kita di kampusnya masing-masing. Oh gitu ya. Karena kalau misalnya untuk dibahas secara keseluruhan terkait teknologi atau bagaimana penanganan pertanian itu sendiri, saya pikir itu terlalu panjang untuk hanya dibebankan ke SMP atau tanpa dasar-dasar yang jelas dari kampus itu. Oh iya.
Jadi dengan kebijakan pemerintah, ya kan? Ini kan kalian generasi muda ini. Nah, bagaimana kalian melihat kebijakan pemerintah? Salah satunya adalah food estate ya, yang lagi dikembangkan di beberapa provinsi di Republik Indonesia. Nah, ini bagaimana pandangan ISMPI ini terhadap food estate ini? Nah, ini sedikit menarik sih bagi kami, Pak. Untuk food estate ini sendiri kan, food estate ini sendiri sebenarnya berdiri atas beberapa pertentangan bahwasanya food estate ini juga pernah dilakukan pada zaman Orde Baru di zaman Soeharto kalau nggak salah. Dan di wilayah 5 itu di Kalimantan itu food estate itu tetap dibangun pada tempat yang sama di mana periode itu juga mengalami kegagalan di masa itu gitu kan. Nah, untuk food estate sendiri sebenarnya banyak pengamat yang agak bingung terkait food estate ini sendiri karena untuk dalam meletakkan satu komoditas di hamparan yang luas itu bakalan menjadi resiko yang cukup riskan. Maksudnya karena gimana? Kalau untuk di komoditas pertanian sendiri kan ketika satu wilayah aja terserang itu bakalan menyebar dengan cepat. Nah, ketika memang satu wilayah yang luas itu ditanami hanya dalam satu komoditas, hama itu bakalan menyebar ke wilayah yang luas tersebut dan akan meningkatkan potensi gagal panen yang bakal cukup besar sih menurut kami. Jadi pandangan kalian tentang food estate ini bagaimana nih? Apakah ini berkelanjutan atau bagaimana nih? Iya, harapannya food estate ini dapat membawa perubahan bagi pertanian Indonesia. Tapi semakin kesini saya sebenarnya agak rancu dengan food estate ini. Food estate ini lebih kayak program memang pemberdayaan swasembada pangan, tetapi swasembada pangan itu tidak melibatkan petani itu sendiri. Bahkan petani-petani itu sendiri saya pikir jarang mendapat tempat untuk lebih mengelola di lingkungan tersebut. Karena ketika memang petani harus bersaing dengan mungkin hasil dari pemerintahan, petani saya pikir akan kewalahan untuk menyaingi harga kemudian kualitas, karena kan jelas dari pemerintahan itu didukung dengan finansial yang cukup kuat, teknologi yang juga cukup besar untuk menghasilkan cukup produk yang cukup bagus. Nah, kalau food estate yang kita baca di media bahwa dia melibatkan petani, melibatkan pengusaha, melibatkan beberapa sektor lain. Nah, tadi Dani kan menyebutkan bahwa ini tidak melibatkan petani, sementara dari sumber informasi tersebut melibatkan ini. Ini bagaimana? Nah, ini yang agak bingung gitu kan Pak sebenarnya. Karena ada beberapa media yang saat ini agak kontradiktif untuk berita-beritanya gitu kan. Ternyata Dani pernah datang ke tempat food estate ini? Kalau untuk food estate ini belum cuman ya? Dari berita kawan-kawan gitu kan. Nah, ada sebuah video juga di YouTube yang pernah buat jadi kajian untuk kawan-kawan yang ngebahas tentang food estate ini sendiri. Food estate ini sendiri cenderung kalau untuk dalam video pengamatan film dokumenter tersebut, food estate ini malah dikerjakan oleh aparatur negara seperti tentara untuk proses pembajakan sawahnya. Oh gitu. Di mana itu? Di daerah Kalimantan. Oh. Itu bukan petani maksudnya gitu? Bukan petani yang membajak sawah itu Pak. Terus keterangannya bagaimana lagi? Nah, untuk keterangannya sendiri petaninya lebih kayak kurang mendapat tempat karena pada saat itu kan mungkin pemerintah atau pengusaha-pengusaha tersebut bakalan berpikir ulang, karena kalau misalnya melibatkan petani mungkin mereka akan membayar gaji yang lebih atau pemerintah akan mengeluarkan uang yang lebih untuk upah tersebut. Sementara kan mungkin aparatur sipil negara itu bisa dialihkan untuk itu untuk sementara waktu. Mungkin itu pikiran liar saya, tapi nggak tahu kondisi lapangan itu gimana belum. Jadi di samping itu apa gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia ini terhadap pertanian? Nah, kembali lagi bahwasanya sejauh SMP masih mengalami progres terus-menerus dalam dunia pertanian, dari mana SMP memfokuskan dulu bidang awalnya itu ada proses pendampingan advokasi terhadap petani, dan mulai ke
program pemberdayaan petani seperti kedepannya bakalan ada mungkin desa-desa binaan yang menjadi tempat untuk mahasiswa pertanian itu menyurahkan semua ilmu yang telah didapatkan di pertanian, dunia pertanian. Nah, untuk yang udah dijalani selama ini di SMPI, saya telah menjalani bahwa ikut lah, nggak menjalani sih, lebih ikut serta dalam yang terakhir itu ada proses pembebasan petani, tepatnya di Riau pada tahun 2019 awal kalau nggak salah itu. Nah, pada saat itu petani itu mengalami ditahan selama 6 bulan tanpa vonis yang jelas. Deliknya di situ bahwasanya petani itu membakar lahan, karena pada masa itu juga kan Indonesia sedang mengalami krisis kebakaran hutan, dan ada perpres yang mengatakan bahwasanya tidak ada boleh titik api dimanapun sekecil apapun. Nah, di situ petani tersebut membersihkan lahannya yang kurang lebih 150 meter persegi. Cukup kecil saya pikir untuk petani di belakang rumah untuk membersihkan itu. Kemudian untuk mempercepat lahan tersebut dia melakukan proses pembakaran di lahannya sendiri, bukan di lahan hutan lindung atau di lahan orang lain gitu. Nah, nasibnya pada saat itu petani tersebut langsung dijemput oleh aparatur sipil negara yang berwenang dan langsung ditahan selama 6 bulan tanpa ada vonis sidang yang jelas. Nah, di situ akhirnya bagaimana? Itulah kawan-kawan, pada saat itu kan kebetulan juga ada kegiatan di Travoil di UPP Riau. Di situ juga kita bahas terkait petani tersebut nasibnya gimana. Di situ kita melakukan kajian hukum tersebut. Kemudian setelah melakukan kajian hukum tersebut, membawa bahan-bahan yang jelas, mahasiswa pertanian wilayah 1 pada saat itu menemui kejaksaan tinggi di wilayah setempat, dan tidak lama setelah pertemuan tersebut, seminggu kemudian alhamdulillah petani tersebut bebas. Bebas ya, jadi tidak ada tuduhan terhadap itu. Jadi salah satu gerakan itu adalah pendampingan petani kalau ada masalah-masalah hukum. Nah, terakhir ini sebelum kita akhiri acara ini, kan mahasiswa ini kan identik dengan penelitian. Apakah Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia ini juga melakukan penelitian-penelitian khusus terhadap pengembangan pertanian di Indonesia? Nah, untuk di SMPI sendiri, terkhusus untuk di wilayah nasional itu ada namanya program kerja yang itu PIMPI, Pekan Ilmiah Nasional. Disitulah mahasiswa pertanian itu diharapkan dapat menuangkan ide-idenya, hasil penelitiannya yang dapat mengembangkan pertanian atau nilai jual dari hasil pertanian itu sendiri, dan kemudian dilombakan di nasional. Itu pada bulan berapa itu? Kalau itu? Kalau untuk itu kemungkinan di periode ini di pertengahan tahun ini, Pak. 2022. 2021 belum ada? 2021 kemarin belum. Stagnasi ya, karena kondisi COVID ya. Oke, terakhir, untuk membangun profesionalisme masyarakat tani Indonesia yang mandiri ini, menurut perspektif kalian itu bagaimana? Nah, ini cukup kompleks kalau misalnya untuk kemandiri, karena kita harus ngebahas dari mulai sarana prasarananya juga, Pak. Kemudian dukungan dari dinas-dinas terkait terhadap petani mandiri, karena bagaimanapun petani ini nggak bisa sepenuhnya mandiri, karena tetap harus ada mendapat dukungan dari baik moral maupun finansial dari dinas-dinas terkait. Contohnya saja seperti pupuk. Petani itu nggak bisa kalau misalnya tetap dipaksa bertani, sedangkan pupuknya itu harganya membumbung tinggi gitu kan. Nah, kalau pupuk kan bisa dibuat organik atau apa kan bisa. Itu gimana? Nah, masalah yang jadi permasalahan saat ini itu juga jadi PR bagi kami, bahwasanya petani-petani kita masih petani-petani konvensional, yang gimana itu tadi peran pemuda dalam petani itu masih kurang, karena masih memandang rendah bahwasanya dunia pertanian itu. Petani yang kita lihat saat ini bahwasanya masih sebagian besar itu diisi oleh orang-orang tua yang memang mereka mengandalkan ilmu dari yang telah mereka terapkan dalam sebelumnya, dan untuk pembaruan-pembaruan seperti itu saya pikir masih kurang di dalam penerapan petani konvensional kita saat ini. Jadi masih
perlu berproses lah ya, Masih berproses sehingga bisa ke depan. Nah, apa cita-cita Dani nih setelah tamat dari Stipap? Masih, kalau misalnya cita-cita ya, semoga bisa menjadi pengusaha, kemudian bisa berperan untuk pembangunan pertanian itu sendiri. Berperan ya. Oke, terima kasih Dani. Begitulah kami ngobrol sore ini tentang bagaimana perspektif mahasiswa yang bergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Ternyata masih banyak gerakan-gerakan yang harus mereka lakukan tentang bagaimana meningkatkan pendidikan petani di Indonesia ini. Sehingga untuk ke depan bisa generasi muda melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita untuk menjadikan negara kita ini negara mandiri dan swadaya dan swamandiri terhadap pertanian di Republik Indonesia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.